Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvi Oktaviani dengan NIM 320111059. Dengan adanya video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Dengan tugas mempresentasikan kasus yang pernah terjadi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Eriska Ginanita Dwi Putri, SHMH, selaku dosen penggampu mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Langsung saja kepada pembahasan, bahwa di sini saya akan mengambil salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia terlebih dahulu ya, yaitu ada kasus Marsina. Mungkin udah nggak asing lagi ya sebagai anak hukum, mungkin sedikit gitu ya mengetahui tentang kasus Marsina dan siapakah Marsina. Selanjutnya kita ke pembahasan. Marsina adalah salah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Selanjutnya, pada 3 Mei 1933, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer setempat turun tangan untuk mencegah aksi tersebut. Kemudian pada 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.200 per hari. Tunjangan sebesar 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima termasuk oleh buruh yang absen. Selanjutnya, sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa tersebut. Dan selain unjuk rasa, Marsina juga aktif dalam perundingan-perundingan yang ada pada saat itu. Marsina menjadi salah satu seorang dari 15 perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari pada tanggal 5 Mei, tanpa Marsina, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer di Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah melanggar rapat gelap dan mencegah karyawan untuk masuk kerja. Marsida bahkan sempat mendatangi Kodim untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya tersebut ada di mana, yang sebelumnya dipanggil oleh pihak Kodim gitu. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsina lenyap, hilang, dan tak tahu kemana. Mulai tanggal 6 sampai tanggal 8, keberadaan Marsina tidak diketahui oleh rekan-rekannya, sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Tanggal 30 September 1933, 1993 telah dibentuk tim terpadu Bakorstanasda Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsina. Sebagai penanggung jawab, tim terpadu adalah Kapolda Jawa Timur dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim, dan beranggotakan penyidik dan penyelidik Polda Jatim serta Intel dari Brawijaya. Ada 8 petinggi PT CPS ditangkap serta diam-diam dan tanpa prosedur yang resmi, termasuk Mutiari selaku kepala
personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Mengalami siksaan fisik maupun mental selama diintegrasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya. Setelah orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah membuat skenario dan melanggar rapat untuk membunuh Marsina. Pemilik PT CPS Yudi Susanto juga termasuk salah satunya yang ditangkap. Baru 18 hari kemudian, akhirnya diketahui mereka sudah mendekam di tahanan Polda Jawa Timur dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsina. Pengacara Yudi Susanto, Trimueljo de Suerjadi mengungkap adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan kepada Marsina. Salah seorang dari 10 yang diduga terlibat pembunuhan adalah seorang anggota TNI. Hasil penyelidikan polisi ketika menyebut Suprapto, pekerja di bagian kontrol CPS, menjemput Marsina dengan motornya di dekat rumah kos Marsina. Dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi ke Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsina disekap, Suwono, Satpam CPS, mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun penjara. Namun, mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses penjatuhannya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Selanjutnya, pada tahun 1993, dibentuk Komite Solidaritas untuk Marsina. KSUM adalah komite yang didirikan oleh 10 LSM, merupakan lembaga yang ditujukan khusus untuk mengadvokasi dan menginvestigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsina oleh aparat militer. KSUM melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong perubahan dan menghentikan intervensi militer dalam perselisihan perburuhan. Nah, Munir adalah aktivis yang menjadi salah seorang pengacara buruh PT CPS melawan Kodam Brawijaya. Dan perlu diketahui teman-teman, bahwa Munir itu meninggal kalau nggak salah itu 2004. Dia dibunuh di atas pesawat yang diduga diracun. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus ini? Jadi teka-teki gitu. Yang sebenarnya terjadi di negara ini. Selanjutnya, Demnaker Sidoarjo dan PT CPS Porong atas pemutus hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh aparat Kodim Sidoarjo terhadap 22 buruh PT CPS Porong yang dianggap sebagai dalang unjuk rasa. Bahwa ini negara, setiap orang punya hak kebebasan untuk berbicara. Mungkin orang-orang yang ketika unjuk rasa dia melakukan penyelewengan dan memberi kemauan buruk terhadap orang lainnya, mungkin bisa aja dikena teguran atau dikenakan sanksi gitu. Tapi mereka ini kan unjuk rasa untuk memperjuangkan mereka sebagai seorang buruh gitu. Harusnya dari pihak pemerintah maupun aparat-aparat penegak hukum seperti militer dan kepolisian bisa menjadi wadah bagi mereka gitu, bukan menjadi penghalang yang akan
melawan mereka gitu kan, sungguh miris gitu terjadi suatu hal yang seharusnya tidak pernah terjadi gitu. Dan teman-teman, kasus Marsinah ini menjadi sejarah di Indonesia. Kenapa sih menjadi sejarah gitu? Karena kasus pembunuhan Marsinah belum terselesaikan sampai dengan hari ini dan menjadi salah satu simbol perjuangan buruh melawan pelanggaran HAM di masa Orde Baru. Selain itu, eh, bahwa setiap tanggal setiap tanggal 8 Mei, 5 Mei ya, 8 Mei, 8 Mei atau bentar, 9 Mei kalau salah, 9 Mei tuh di diperingati sebagai hari memperingati apa ya, kepada Marsina itu atas kejadian yang terjadi. Dan adanya tadi ya lembaga yang membentuk suatu lembaga yang namanya Komite Solidaritas untuk Marsina, yang artinya bahwa eh, para buruh atau orang-orang ini masih peduli gitu akan keadilan dan mereka menuntut untuk keadilan kepada Marsina. Dan tujuannya untuk apa? Memberikan keadilan, kesejahteraan, kejelasan gitu apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya yang terjadi itu seperti apa. Dan oh iya, eh, prior information ya bahwa Marsina itu meninggal dan ditemukan itu dengan keadaan penganiayaan berat dan hasil visum menunjukkan bahwa terjadi robekan pada alat kelamin dan kerusakan tulang parah diduga akibat luka tembak. Jadi bahwa diduga-duga ya kan masih belum tahu ya kelanjutan dan seperti apa yang terjadi. Diduga-duga gitu bahwa Marsina itu setelah disekap selama 3 hari di sebuah gubuk di ladang, dia itu diperkosa lalu ditembak. Gak terjadi kerusakan tulang. Sebagai seorang perempuan, eh, adanya kasus Marsina itu menjadi hal yang cukup merindingkan badan gitu ya, cukup mengetuk hati nurani saya untuk kita sebagai perempuan harusnya bisa gitu kita untuk memperjuangkan ini keadilan untuk seorang perempuan kita sebagai seorang perempuan. Dan hal yang miris terjadi terhadap perempuan, kayak apa sih nilai perempuan di mata orang-orang yang jahat seperti itu gitu, apalagi diduga kasusnya itu adalah seorang laki-laki. Kenapa sih mereka tuh sejahat itu melakukan ini gitu kepada Marsina? Padahal manusia, padahal laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, seharusnya mereka juga memiliki hati nurani gitu. Tapi nahasnya kejadian seperti ini terjadi di Indonesia. Dan lebih mirisnya lagi adalah kasus pelanggaran HAM banyak sekali yang belum terselesaikan sampai hari ini. Dan akan sampai kapan terus tertimbun, dan di mana rasa keadilan itu untuk rakyat Indonesia? Bagi orang-orang kecil, apakah keadilan itu hanya berlaku pada orang-orang yang memiliki jabatan, berkekuasa? Apakah seperti itu? Sungguh miris. Dan sebagai seorang penegak hukum, ke depannya kita bisa lebih mengupgrade setiap undang-undang tuh seperti apa dan benar-benar diperlukan gitu. Jangan hanya dibuat sebagai formalitas undang-undang, tapi juga dipraktikkan.
seperti apa sih hukum itu berada seharusnya di antara masyarakat gitu, hingga kejadian ini tidak pernah terulang. Bahwa kan setiap kasus pelanggaran hak asasi manusia ini tidak lain tidak bukan tujuan akhirnya itu adalah untuk mendapatkan keadilan gitu, dan disitulah hukum itu berperan gitu, dimana melahirkan keadilan, melahirkan kesejahteraan itu adalah ada di hukum. Hukum mungkin nggak salah gitu ya, tapi yang salah adalah orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang turut serta ada di dalamnya dengan segala bentuk penyelewengannya. Hmm, ya mungkin cukup sekian tentang pelanggaran HAM di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia di luar negeri. Nah, kasus hak asasi manusia di luar negeri, yaitu ada rezim Benito Mussolini di Italia yang berlangsung dari tahun 1922 hingga 1943. Oke, bahwa eh, hak asasi manusia itu kan hak alamiah ya gitu, hak secara kodrati yang diturunkan Tuhannya, Tuhan kita masing-masing, dan tidak ada siapapun yang berhak untuk mencabut gitu nyawa seseorang gitu selain memang Tuhannya sendiri yang ingin mencabut gitu. Lalu seharusnya hak asasi manusia kan dilindungi oleh hukum negara gitu, pemerintahan. Seperti apa melindungi hak asasi manusia? Dalam kasus rezim Benito Mussolini di Italia ini terjadi sangat amat begitu miris gitu. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan pada masa itu tidak pernah terlintas mungkinnya di pikiran seorang manusia, um, Benito Mussolini. Lebih dikenal dengan Mussolini. Jadi Mussolini ini adalah seorang pemimpin yang sangat amat memerintah dengan otoriter, di mana dia tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang dan siapapun, orang-orang bahkan orang-orang dekatnya gitu, ketika tidak sepaham dengan dia. Wow, suatu pada zaman itu gitu, pasti orang-orang di sana tuh ketakutan gak sih? Mereka harus dituntut untuk memenuhi segala ekspektasi dari pemimpinnya gitu. Ketika mereka eh, mengungkapkan bahwa hak kebebasan berbicara mereka, mereka akan mendapatkan penyiksaan, bahkan pembunuhan, kehilangan nyawa sekalipun gitu. Lebih miris ya ternyata. Semua kasus hak asasi manusia itu menurut aku benar-benar benar-benar miris, luar biasa, sangat miris-miris sekali ya teman-teman. Oke, next. Eh, Selama masa pemerintahannya, ia dikenal dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ya jelaslah berat banget gitu. Kebunuh orang seenaknya. Kayak siapa kamu? Kita kan sama-sama manusia ya. Kenapa harus saling ngebunuh gitu kalau misalnya tidak ada dengan alasan tertentu gitu kan. Yang emang benar-benar konkret dan dilegalkan gitu kan. Banget gitu kan dia menyalahgunakan kekuasaannya, itu benar-benar menyalahgunakan kekuasaannya. Selanjutnya, Mussolini ini sebagai pemimpin Partai Fasis Nasional Partito Nazionale Fascista dan berusaha meningkatkan hubungannya dengan Gereja Katolik. Nah, meskipun sebelumnya pernah beroposisi, namun pada 1938 di bawah tekanan dari Jerman, rezim fasis Italia mengadopsi kebijakan antisemitisme yang sangat tidak populer di Italia dan partai fasis itu sendiri. Jadi kemunculan rezim Jerman pada saat itu mengubah kebijakan yang akhirnya si Mussolini sudah tidak sudah tidak berkekuasaan penuh lagi di situ karena sudah dikuasai oleh Jerman pada saat itu, dan di situ pula gitu mungkin
terjadi kasus pelanggaran HAM yang berlanjut setelah itu gitu, setelah Jerman masuk ke Italia. Eh, dan perlu mengingatkan gitu sesama manusia bahwa kita haruslah gitu menghargai hak asasi manusia sesama manusia lah gitu. Jangan eh, menyepelekan, jangan menggampangkan gitu. Karena setiap manusia itu berarti penting gitu, makanya dia terlahir di dunia gitu. Terlahir mereka berhak untuk hidup dan menikmati kehidupannya. Itu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas eh, jika saya ada kesalahan berbicara dan informasinya kurang menarik, mungkin ya kurang menyampaikannya saya kurang eh, gimana gitu ya. Tapi semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua, bagi siapapun yang mendengarkannya. Selebihnya kurang datang dari saya dan lebihnya datang dari Allah. Saya ucapkan wassalamualaikum, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.